مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara saya bisa didengar jelas, Bu? Alhamdulillah, Mas. Saya. Baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali walaupun di dunia yang tidak nyata. Semoga ini tidak berlangsung lama dan semoga kita bisa bertemu dengan langsung bertatap muka dan semoga tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di surat Ali Imran ayat yang ke-21. Terakhir kita membahas di ayat ke-20, itu pun juga via rekaman ya. Ini pun juga sebenarnya kayak rekaman juga ini. Tetap di ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Di ayat yang ke-21 ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-20 ketika orang-orang Yahudi mereka membantah, menentang dakwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membantah Al-Quran, dan bahkan mereka nanti diterangkan di ayat yang ke-21 ini bentuk pembangkangannya. Jadi dia membangkang kepada syariat, dia membangkang kepada Rasul, kepada Nabi, itu tidak hanya membangkang lewat perkataan, lewat argumentasinya, namun juga mereka dibantah atau permusuhan secara fisik. Dan permusuhan ini nanti akan berujung dengan pembunuhan. Nah, nanti akan kita lihat karakter dari Yahudi ini nanti, dan ini berlaku dari Yahudi zaman Nabi Musa sampai sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai ke periode Nabi SAW dan sampai kiamat gitu. Jadi ini seolah-olah kabar wahyu yang nanti Allah akan berikan terkait dengan sifat dari orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang yakfurun, kata yakfurun itu bukan sesuatu yang pasti akan keluar dari Islam aslinya ya. Jadi ini perlu dipahami betul gini. Ketika di dalam Al-Qur'an itu ada ada kafa dan ro, kafara. Ini kalau kita runut dari segi lughah bahasa, kafaro itu aslinya menutup ya. Jadi orang Arab dulu sering mengatakan kafarul fallahul khububa, artinya seorang petani itu sedang menutup biji-bijian dengan tanah. Artinya menanam itu agar nanti bijinya tumbuh kemudian menjadi tanaman. Kafaro itu misalnya seperti itu. Maka kufur itu, kafir itu belum tentu secara bahasa ya. Secara bahasa belum tentu artinya adalah keluar dari Islam. Kecuali amalan yang memang nanti mengarah kepada keluar dari millah atau keluar dari Islam. Sama dengan kalau kita katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kufur nikmat itu bukan orangnya keluar dari Islam. Artinya menutup diri, menutup nikmat itu
dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah nikmat itu bukan dari Allah gitu. Itu ditutup sama dia. Namanya kafir. Nah, bahasanya kitab atau bahasa Inggrisnya juga penutup itu kan cover ya. Kalau di kita jadi cover. Kalau orang Sunda karena F-nya susah jadi koper. Nah, koper itu juga karena menutup dari apa yang ada di dalamnya. Nah, yakfurun, tapi nanti kalau amalan itu mengarah kepada sesuatu yang membuat orang itu keluar, maka menjadi kafir. Kenapa kafir? Karena menutup diri dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Justru sekali lagi kata kafir itu lebih halus daripada non muslim. Karena kafir itu artinya menutup diri dari hidayah. Bisa jadi suatu saat kalau dia ada keinginan plus Allah mengizinkan, maka dia kafirnya bisa disingkap kemudian menjadi muslim. Jadi kafir itu lebih halus daripada non muslim. Kalau non muslim, non itu arti tidak, muslim itu selamat. Berarti kalau non muslim celaka, artinya tidak selamat. Justru itu menurut saya lebih jahat non muslim. Tapi sekarang kenapa orang kafir gak mau dikatakan orang kafir? Karena tidak memahami bahasa kafir itu. Oke ya, nah di sini maksudnya adalah orang yang mengkufuri, orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini kafirnya adalah kafir keluar dari Islam, jelas. Jadi innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakfurun. Nah, selain artinya tadi menutup, berarti menutup diri dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah menggunakan yakfurun, menggunakan kata kerja atau fiil, kata kerja yang masanya adalah berlangsung, yaitu continuous ya, present continuous. Jadi sesungguhnya orang-orang yang terus-menerus dia kafir, terus-menerus menutup diri. Menutup dari apa? Bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menutup di sini bisa jadi bukan berarti ayat itu tidak datang kepada mereka, datang, tapi mereka menutup diri. Akhirnya ayat itu tidak sampai kepada pemahaman mereka, tidak sampai kepada hati pemahaman mereka, hati. Jadi Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang terus-menerus kafir, terus-menerus mengkufuri, terus-menerus menutup diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu tidak harus Al-Quran, tetapi ayat ini bisa ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang sifatnya ciptaan Allah, seperti alam semesta ini juga ayat Allah, tanda bukti bahwa ini ada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta, sang pemelihara, dan sang pemilik. Nah, ayat di sini juga nanti bermakna seluruh ayat Allah, baik yang tertulis, berarti di sana ada kitab-kitab samawi, ada Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quranul Karim. Jadi siapapun orangnya yang mereka menutup diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ini disinggung siapa fa'ilnya, siapa subjeknya, itu berarti merujuk ke ayat sebelumnya tadi. Ayat sebelumnya kita menyatakan tentang orang-orang Yahudi. Jadi artinya orang-orang Yahudi itu adalah orang yang mereka sebetulnya ayat itu sudah datang kepada mereka, hanya mereka menutup diri. Selain dia menutup diri, jadi menutup tuh gini ya, ini kalau dalam penafsiran sangat jelas sekali. Arti menutup ayat Allah adalah mereka sebetulnya tahu itu ayat Allah, tetapi mereka sengaja tidak mau tahu isinya, atau kalaupun tahu memang sengaja tidak mau mengamalkannya. Dan ini sifat dari Yahudi. Lihat nanti di surat Al-Jumu'ah misalkan, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Ini saya tunjukkan satu ayat saja yang menunjukkan kufurnya orang Yahudi terhadap ayat Allah. Mereka paham betul ya. Bahkan Allah redaksinya tidak hanya mereka telah membaca kitab, nggak gitu. Ini perlu saya sampaikan biar nanti ayat berikutnya nyambung. Jadi Allah tidak hanya mengatakan Yahudi telah membaca kitab, tidak. Yahudi telah paham sedikit kitab, tidak. Tapi Allah mengatakan hummilut Taurat. Hummil itu sering kita dengar hamalatul Quran.
Hamalatul Quran itu orang yang membaca, orang yang paham, dan orang yang sangat mendalam pemahamannya. Jadi Yahudi itu terhadap kitab Taurat itu sangat paham, bahkan hafal, bahkan letaknya di mana dia tahu. Tapi pemahaman dia itu tidak diikuti dengan amal. Itu salah besarnya dia. Jadi orang yang sudah hafal Quran, lafadznya sudah paham isinya, namun ketika dia tidak diamalkan, kata Allah itu masih yakfuruna bi ayatillah. Itu maksud saya. Mereka masih dikatakan oleh Allah adalah orang yang mendustakan, orang yang mengkufuri Al-Qur'anul Karim. Pertanyaan besar kita, bagaimana dengan orang mengaku muslim atau muslimah namun tidak pernah baca Al-Quran? Gitu. Yahudi saja ini yang tidak hanya baca loh ya, paham. Karena humilu Taurat, paham itu. Tapi salahnya satu, dia tidak mengamalkan. Jadi ngamalinnya hanya dipilih-pilih. Ini menurut saya pas, ini tidak, ini setuju, yang setuju saya amalkan, yang tidak gitu. Yahudi sifat seperti itu. Sifat yang pertama, sikap mereka terhadap ayat-ayat Allah, mereka mengkufuri. Yang kedua, wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq. Dan mereka juga, ini juga harus diperhatikan baik-baik karena menggunakan yaqtulun itu fi'lul mudhari. Dalam kaidah gramatikal bahasa Arab itu waktunya terus-menerus atau present continuous ya. Artinya mereka selain terus-menerus mendustakan, itu juga terus-menerus ada ambisi untuk selalu membunuh para nabi. Itu yang pertama ya. Jadi ambisi untuk membunuh nabi itu terus-menerus. Jadi nanti ada 3 karakter besar di sini yang harus kita waspadai terhadap orang Yahudi itu. Yang pertama tadi adalah selalu mendustakan ayat Allah atau kafir terhadap ayat Allah. Kemudian nanti yang kedua, ini mereka selalu berambisi. Kenapa saya katakan selalu? Karena fi'ilnya mudhari. Kemudian di sini Allah katakan wa yaqtulunan nabiyyina. An-nabiyyin itu menggunakan lam ta'rif, an-nabiyyin. Sehingga nabinya memang sudah dibidik. Ini nabinya yang akan saya bunuh, ini nabinya. Dan bagaimana strateginya sudah. Nanti yang ketiga adalah membunuh para ulama. Lihat, sekarang ulama-ulama kita sudah diintai. Kalau tidak dibunuh fisiknya, maka dibunuh karakternya. Dan itu sifat Yahudi sampai hari kiamat seperti itu ya. Nanti akan kita terangkan satu persatu. Jadi yang pertama tadi adalah yakfuruna bi ayatillah. Jadi sekarang kalaupun misalnya kita debat dengan orang Yahudi, bisa jadi Yahudi yang memang tahu ilmunya tentang Al-Quran, mereka akan paham. Mereka akan paham isi kandungan dari Al-Quran, tapi mereka tetap akan kafir. Itu jaminannya. Yang kedua, mereka terus berambisi membunuh nabi. Wa yaqtulunan nabiyina bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa hak, tanpa diperbolehkan. Dan tercatat dalam sejarah, misalkan Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya itu menjelaskan bahwa Yahudi telah membunuh ratusan para nabi. Minimal dalam riwayat itu 70 nabi yang mereka bunuh. Yang sangat terkenal adalah pembunuhan Nabi Zakaria dan Yahya misalnya. Ada riwayat Zakaria itu pembunuhannya cukup tragis karena digergaji. Kalau Yahya dipenggal kepalanya. Dan ada lagi namanya Yaseya kalau nggak salah ya, saya lupa. Yashya. Yang digergaji tadi siapa? Itu riwayatnya berbeda sih. Yang digergaji itu antara Nabi Zakaria karena dia sembunyi di balik pohon. Kalau disebutkan di Mekah kayak gitu. Sama yang satunya lagi, kok saya lupa ya. Yashya kalau nggak salah, Bu. Tulisannya ya shin ya gitu. Itu juga sama. Itu dibelah jadi 2. Itu nabi. Dan demikian juga nanti Nabi Isa alaihissalam tidak terlepas dari keinginan mereka untuk dibunuh. Tapi Allah selamatkan. Jadi kalau dirunut memang
mulai dari nabi pertama mereka. Ingat ya, Yahudi itu munculnya adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya anak namanya siapa? Ishak dan Ismail. Dulu pernah kita bolak-balik ini ya. Ini kapan-kapan kita ujian lagi nih kayaknya. Iya harus biar naik kelas. Nah, kita ujian siapa Daud, siapa Tolut. Saya izin ya Ustaz. Justru kemarin yang izin malah Bu Tati kayaknya. Iya. Ujian skripsi. Ujian menyesal aja. Ya. Jadi di situ ada nabi yang mereka bunuh, ada nabi yang sudah diincar. Ingat, Yahudi itu munculnya anak tertua dari Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dua, Ismail dan Nabi Ishak alaihi wassalam. Nabi Ishak menurunkan Yakub, Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Nah, di antara 12 itu kemudian ada namanya Yahuda. Keturunannya namanya Yahudi. Lihat sejarahnya bagaimana Yahudi bisa menguasai daripada suku-suku selainnya. Ya berarti 11 suku yang lain karena nanti ada politiknya di sana. Yang jelas Yahudi itu tidak mungkin zaman Nabi. Inilah nanti menarik banget ketika Nabi itu didebat oleh seorang Yahudi. Jadi Yahudi ketika datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berkali-kali juga Nabi kemudian menyambangi mereka, ulama mereka, kemudian ingin ditunjukkan oleh Nabi mana buktinya jika Nabi Ibrahim itu adalah seorang Yahudi. Karena mereka mengatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi. Nanti akan kita lihat itu di ayat berikutnya. Mereka mengatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi, kata mereka. Maka nanti Allah balas itu. Loh, kok bisa Nabi Ibrahim itu Yahudi? Yahudi itu munculnya, itu cicitnya. Masa iya, apa namanya itu? Kalau anaknya cicit ya, Bu. Kalau Nabi Ibrahim jadi apa itu? Kakeknya kakek gitu. Masa iya harus ngikutin cicit? Kan nggak mungkin. Kata mereka Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi. Tapi Nabi SAW mengatakan, mana buktinya? Bagaimana seorang kakek yang di atas mengikuti cicitnya? Kan nggak mungkin. Jadi Yahudi itu ngawur sebetulnya ketika berargumentasi. Tapi sekali lagi karena itu kalah debat. Jadi orang kalau sudah kalah debat terus punya kekuasaan, punya tangan, punya pasukan, ya udah ototnya maju kan gitu. Ini sama. Karena kalah debat maka Nabi itu dibunuh. Nabi Muhammad SAW pun tidak terlepas dari makar mereka untuk dibunuh. Dan ternyata terbukti dalam sirah Nabawi tercatat Nabi SAW itu meninggal salah satu sebab, ini bukan satu-satunya sebab ya, masih tersisanya racun yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi yang diberikan beberapa tahun silam sebelum Nabi terserang penyakit kemudian meninggal. Jadi itulah karakter Yahudi itu. Karakter Yahudi itu wayaqtuluna nabiyina bighairi haq. Jadi intinya gini, kalau ada nabi zaman itu ya, sekarang sudah gak ada. Ada nabi kok tidak mau mengikuti keinginan orang-orang Yahudi itu, maka Yahudi itu akan protes dulu. Kalau protes tidak ditanggapi, dibunuh gitu. Jadi syariat ini harus mengikuti mereka. Jadi bukan mereka yang harus mengikuti syariat. Itu Yahudi. Baik, kemudian yang ketiga, ini harus kita waspadai. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi. Selain mereka juga selalu terus-menerus berambisi untuk membunuh para nabi, mereka ternyata punya ambisi untuk membunuh siapapun yang ya'muruna bil qisti. Siapapun yang menyuruh kepada al-qist, yaitu berbuat adil. Qistun itu adil tidak hanya dalam perkara pidana. Itu hebatnya ya, Al-Quran itu Masya Allah. Kalau dalam hal pidana, Al-Quran biasanya menggunakan kata al-adl. Al-adl itu adalah adil untuk memutuskan sebuah perkara. Kalau al-qistu itu adil dalam segala hal. Contoh, ketika saya
menghukumi sesuatu permasalahan, maka saya harus mengambil dalil Al-Quran dan hadis, dan itu tidak boleh berlandaskan kepada nafsu saya. Itu namanya adil terhadap ilmu. Walaupun sebetulnya saya tidak setuju dengan konsep Al-Quran misalnya contoh, tapi saya harus menyampaikan itu adil namanya, adil dalam ilmu. Karena di dalam ilmu itu ada sifat adil, dalam ilmu itu juga ada sifat kita harus menghormati ilmu itu dengan mengatakan yang sebenarnya, walaupun kita terkadang tidak setuju secara akal logika. Itu namanya adil, itu bilqis. Jadi gini maksudnya, siapapun orangnya yang terus berpegang teguh kepada aturan Allah dan Rasulnya, dan dia tidak mengikuti keinginan Yahudi, siap-siap mereka pasti akan dimusuhi olehnya. Itu maksudnya. Jadi siapa yang masih di jalan garis, di jalan track yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak mau mengikuti alur orang Yahudi, bisa jadi itu sudah akan diincar oleh Yahudi. Baik, saya akan contohkan secara real permusuhan mereka. Permusuhan mereka terhadap ulama-ulama kita saat ini. Mereka ketika tidak mengikuti alur yang dibuat oleh orang Yahudi, lihat, mereka diintimidasi, mereka diincar, bahkan dibunuh karakter mereka. Bahkan mereka itu seolah-olah punya satu kekuatan power yang luar biasa. Sekarang kita rasakan di Indonesia. Orang Yahudi itu membiarkan anak-anak kecil, para pemuda, para remaja, orang tua, semuanya diperbolehkan membaca lafaz-lafaz Al-Quran, diperbolehkan menghafal lafaz Al-Quran, diperbolehkan ngaji di mana saja. Tapi satu, jangan dipraktekkan. Gitu kan, Pak? Iya, kita itu sekarang kayak gitu. Itulah siapa? Yahudi itu. Jadi kalau kita mau jujur sebetulnya, kita pengajian seperti ini nggak pernah dilarang. Belum. Alhamdulillah, semoga tidak. Semoga jangan sampai dilarang. Kita diperbolehkan mengaji, diperbolehkan sholat, diperbolehkan membaca Al-Quran, diperbolehkan rumah Quran berkembang. Tapi satu, jangan mempraktekkan Al-Quran. Jangan mengucapkan kebenaran yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Lihat, orang yang vokal dalam mengucapkan atau melantunkan kebenaran, itu kayaknya sudah siap-siap itu. Sudah siap-siap untuk diciduk oleh mereka gitu. Ini ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran nas yang sudah baku. Allah sudah memberikan satu sifat yang seolah-olah ini sifat karakter yang sudah terpatri dalam diri mereka. Walaupun keturunan sangat jauh sekali. Kalau misalkan Yahudi pertama itu adalah pada zamannya Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf adalah saudara di antara 12 saudara Yahuda itu. Berapa ribu tahun kalau sampai sekarang, tapi karakter itu masih ada gitu. Dan mereka memang pintar memegang sesuatu yang sekiranya itu adalah sangat sentral, yaitu yang dipegang Israel misalkan, yang dipegang adalah ekonomi. Sektor ekonomi itu siapa yang tidak, itu strategis sekali gitu. Ekonomi dipegang, udah semuanya kelepek-kelepek gitu. Dan juga media. Jadi Allah berpesan di sini, sesungguhnya mereka itu orang-orang Yahudi adalah orang yang terus mengkufuri, orang yang terus kafir terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa jadi tahu, paham isi Al-Qur'an, tapi sengaja untuk tidak mengamalkan karena tidak sesuai dengan nafsunya. Yang kedua, mereka terus-menerus membunuh para nabi. Yang ketiga adalah membunuh para ulama atau orang-orang yang menyerukan keadilan. Lihat, keadilan sekarang sudah tumpul kemana-mana. Bukan berarti mereka para pemegang keadilan ini bukan tidak tahu keadilan, tapi mereka terpaksa terkadang melakukan hal itu karena desakan. Jadi pilihannya mau adil atau mau mati kan gitu. Kalau adil mati, kalau curang ya gak mati, justru ditambah nanti uangnya. Jadi bukan membela mana yang benar, tapi membela siapa yang bayar gitu ya. Nah, Allah kemudian mengatakan fabashirhum bi'adzabin alim. Maka ini menarik, ini sarkasme ya. Sarkasme dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali. Tapi justru menyakitkannya lebih parah gitu. Jadi misalnya kalau ada
orang yang sudah terluka parah gitu, kemudian senengnya kamu luka ya, kayak gitu kan lebih sakit. Udah tahu sakit tapi kemudian dikatakan seperti seolah-olah kabar gembira. Ini sama. Kata Allah di ujung ayat 21, fa maka basyirhum. Basyara itu digunakan di dalam Al-Quran sebagai kabar yang membuat orang itu merasa sangat bahagia. Itu namanya basyir aslinya. Maka Rasulullah itu tugasnya adalah intinya basyiran wa nadhiran. Basyir itu memberikan kabar gembira yang pemuncak, yaitu surga. Nadhiran itu adalah peringatan, yaitu neraka. Nah, tapi kata itu kemudian Allah gunakan ternyata untuk azab gitu. Fabasyirhum, berikanlah kabar gembira hum kepada mereka ya Muhammad. Kabar gembira dengan apa? Bi'adzabin alim. Ternyata kabar gembiranya itu adalah dengan azab. Ingat tulisannya adalah ain, dzal dan ba. Azabun. Kalau azabun artinya azab. Tapi kalau pakai z beda lagi ya, bukan azabun. Nah, ini kadang kurang fasih nanti jadi artinya lain. Kalau azabun itu jomblo, belum nikah, itu namanya azab. Kalau ini azab pakai dzal. Fabasyirhum bi'adzabin. Berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azabin, dengan azab alim. Alim itu rasa sakit, tapi rasa sakit yang terus-menerus. Rasa sakit yang diderita oleh mereka artinya adalah nanti saat dineraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Baik, ini di ayat yang ke-21. Lalu Allah berikan kabar yang lain, selain nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Apa siksa apa lagi selain itu? Maka Allah jelaskan, ulaika alladzina habitat a'maluhum. Ulaika, mereka itu. Ini kalau membaca, yang sering baca tarjamah, kalau ada ulaika, alladzina, itu sebaiknya jangan dipotong ya. Jadi disambungin dengan ayat sebelumnya. Karena ulaika itu kan mereka itu gitu. Nanti kalau tiba-tiba mereka itu, nanti bingung. Ulaika, mereka itulah. Alladzina, mereka itu siapa? Ya orang-orang Yahudi. Ini ingat. Secara konteksnya memang orang Yahudi, ini jadi aktornya orang Yahudi. Tapi bisa jadi sifat ini akan muncul juga kepada kita sebagai orang muslimin. Nanti akan saya ulas di akhir insyaallah. Ulaika, mereka itu alladzina habitat a'maluhum. Kalau kita cari subjeknya, kita cari pelaku dari habitat. Habitat itu artinya gini. Kalau ada sesuatu tali yang panjang, kemudian saya putus gitu, maka tidak bisa disambungi lagi, jadi terputus gitu, hilang. Kayak apa ya, karet yang kita tarik, kemudian kita putus, itu kan ketarik ke sana gitu, jadi hilang. Nah, habitat a'maluhum, yang hilang tanpa bekas itu adalah a'maluhum. Nah, di dalam Al-Quran itu terkadang Allah menggunakan a'malun, itu jamak dari amalun. Terkadang Allah menggunakan fa'alun atau fi'lun. Kadang Allah menggunakan amilah, itu artinya melakukan. Allah terkadang menggunakan fa'ala dalam beberapa ayat. Itu walaupun artinya melakukan juga, tapi beda. Oh, ini rahasia. Karena rahasia, ya sudah. Gini, kalau amila itu perbuatan yang harus disertai dengan niat dan usaha, ini namanya amila. Adapun fa'ala itu perbuatan yang tidak perlu niat dan tidak perlu usaha. Coba perhatikan baik-baik dalam ayat yang seperti itu ya. Misal, contoh, ketika Allah mengatakan alam tara kaifa fa'ala
Bukan. Kenapa pakai fa'ala? Karena Allah itu kalau melakukan sesuatu tidak perlu niat, tidak perlu usaha. Fa idza arada syai'an ay yaqula lahu yakun fayakun. Selesai. Nah, tapi kalau nanti misalnya Allah menggunakan kata amila, itu artinya perbuatan yang memang perbuatan itu perlu niat dan usaha. Contoh, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang Allah hitung, yang Allah perhatikan, yang Allah menjadi barometer kebaikan dan keburukan manusia bukan fiilnya, tapi amalnya. Amal itu apa yang dia niatkan dan apa yang dia usahakan. Itu bedanya amil ya. Nah, di sini habitat a'maluhum. Berarti amalan-amalan mereka yang sudah diniatkan, sudah dipraktekkan, sudah sangat banyak amal-amalan mereka karena Allah menggunakan jamak. Mereka semua amalan-amalan itu semuanya akan hilang, habitat, akan dihapus. Dan dihapusnya amalan itu tidak hanya di akhirat. Allah lanjutkan fid dunya wal akhirah. Jadi amalan itu akan hilang. Amalan itu tidak ada gunanya, baik untuk di dunia maupun di akhirat. Ini balasannya luar biasa. Mengerikan. Misalnya kita sudah bekerja 10, 20, 30 tahun, bukan gaji yang didapat, tapi justru nanti celaan yang didapat atau keburukan yang didapat. Ulaikal ladzina habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Kalau di dunia saja sudah tidak dibalas, biasanya Allah gini ya. Misal, Allah itu ketika membalas perbuatan amal, perbuatan manusia, itu minimal di dunia dibalas, walaupun di akhirat tidak. Contoh, saya contohkan. Orang kafir itu, kalau dia berbuat baik, Allah balas itu, tapi di dunia. Tapi di akhirat nggak ada. Makanya tidak perlu heran kalau ada orang kafir, tapi lebih kaya dari orang Islam. Itu Allah sedang membalas kebaikan dia. Jadi nggak perlu iri. Kenapa? Karena kita ini, amalan kita tidak diambil di dunia. Justru kita rugi kalau di dunia. Kita simpan untuk nanti di akhirat. Jadi memang faman aradad dunya, siapa yang menginginkan dunia, Allah kasih. Siapa yang aradal akhirah, menginginkan akhirat, Allah kasih gitu loh. Nah, sedangkan orang kafir itu ketika dia berbuat baik, misalkan sering memberikan makanan kepada temannya, orang sahabat atau tetangganya, bisa jadi Allah akan balas itu di dunia. Itu untuk orang kafir. Bisa dengan kesehatan dia, bisa dengan kebahagiaan dia, bisa dengan hartanya yang makin bertambah. Kalau orang Islam, dua-duanya. Dunia dapat, akhirat lebih. Gitu. Tapi ini Bu, itu orang Yahudi, di dunia sudah gak dibalas gitu loh maksudnya. Itu parah banget. Maka ketika kita mendengar ayat tentang nikmat Allah, nanti seolah-olah ayat ini kemudian tidak sesuai dengan kaidah. Misal, ayat yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ayatnya menarik sebenarnya kalau dibahas, tapi saya singkatnya gini. Itu ada sebab akibat. La in syakartum, jika kalian bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, janji Allah adalah la azidannakum. Pasti, kata Allah, pasti akan aku tambah. Tambah apa? Tambah apa saja. Bisa tambah pahala, bisa tambah harta, bisa tambah kesehatan, tambah apa saja. Karena Allah tidak mengkhususkan menambah apa. Gitu. Tapi lihat, menarik Masya Allah. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kasih sayangnya Allah. La in kafartum. Tapi jika kalian semua itu kufur nikmat, artinya tidak berterima kasih kepada Allah, Allah tidak kurangi harta itu. Gak ada kata-kata saya akan kurangi, gak ada. Hebatnya Al-Quran. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak bersyukur atas nikmat, tapi justru semakin kaya. Dan Allah ini maha adil. Kenapa dia kaya ya? Padahal dia kufur loh, kafir loh. Karena Allah sedang membalas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, agar Allah tidak ada tanggung jawab lagi di akhirat, tinggal menyiksa dia di neraka. Jadi ibaratnya kebaikan sudah terselesaikan balasan di dunia, di akhirat tinggal digoreng. Nah, jadi tidak ada lagi gitu. Nah,
ini tadi sifat orang Yahudi yang sudah menistakan ayat, kemudian membunuh para nabi, membunuh para ulama. Di dunia itu sudah nggak dibalas kebaikannya gitu. Di akhirat lebih-lebih pasti tidak akan dibalas oleh Allah. Wallahu basirun bil ibad. Wa ma lahum min nasirin. Selain tidak dibalas segala macam kebaikan yang telah mereka lakukan itu baik di dunia maupun di akhirat, dan mereka ditambah lagi wa ma lahum. Arti ma itu adalah an-nafi, artinya tidak, tapi tidak yang sama sekali tidak gitu. Sama sekali mereka tidak akan pernah mendapatkan an-nasirin, pertolongan sedikit pun. Masya Allah. Di dunia sudah nggak ditolong, di akhirat apalagi gitu. Kalau orang kafir itu di dunia masih bisa yang menolong ada, di akhirat itu yang nggak ada. Tapi ini di dunia sudah nggak ada, akhirat nggak ada gitu. Jadi ini pelajaran penting bagi kita. Walaupun sekali lagi ini memang kabar ini secara fa'ilnya, secara subjeknya adalah orang Yahudi. Tapi ingat, Yahudi itu tidak hanya yang dikembangkan itu orangnya, fisiknya, tetapi yang dikembangkan adalah pemikirannya. Ingat ketika dulu kita pernah bahas di surat Al-Baqarah, walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela ridho kepada kita sebagai umat muslim hingga kita mengikuti pola pikir mereka. Jadi kita ini bisa jadi, sudah terkontaminasi pemikiran kita, sehingga ayat Al-Quran kita baca, ibadah kita lakukan, tapi bisa jadi otak kita kemudian diracuni oleh orang Yahudi itu, sehingga pola pikir kita itu layaknya seperti Yahudi. Itu yang sangat dikhawatirkan. Bajunya baju muslim dan muslimah, tapi otaknya otak Yahudi. Itu jauh lebih berbahaya, dan itu memang Yahudi ciptakan. Karena mereka kalau perang dengan pedang kalah. Kalau orang tahu bilang kan, itu dikencingin Yahudi tenggelam gitu oleh orang Islam. Karena kalah fisik, mereka pinter, cerdas. Yang diserang adalah pemikiran, ideologinya. Yang diserang adalah nanti anak-anak mudanya. Jadi seperti itulah pemikiran mereka, dan itu wanti-wanti banget kepada kita, jangan sampai kita merasa tidak butuh terhadap ayat kemudian seperti Yahudi. Jangan pernah kita kemudian memilih-milih ayat mana yang saya sukai, saya amalkan, yang tidak sukai, saya tinggalkan. Dan termasuk adalah kita tidak suka dengan orang yang melantunkan atau yang vokal terhadap keadilan. Nah, itu justru sifat Yahudi itu kan tidak suka. Jadi tidak akan pernah bergabung antara kejahatan dan keburukan. Jadi kebaikan apapun itu akan selalu terhalangi. Menarik penafsiran dari Buya Hamka. Buya Hamka punya tafsir Al-Azhar yang beliau ketika menafsirkan ayat ini, Masya Allah, sangat relevan dengan Indonesia. Beliau mengatakan suatu saat nanti ulama itu akan sulit bergerak. Artinya sulit bergerak adalah ketika berucap kata-kata yang benar sesuai dengan Al-Quran Sunnah ditangkap. Ketika mereka berbicara yang salah, menyesatkan, tapi karena penguasa setuju, maka dia akan melenggang bebas. Jadi suatu saat nanti yang melenggang bebas bukan kebenaran, tapi yang melenggang bebas adalah siapa yang disetujui oleh sang penguasa. Dan ini bahaya karena mereka Yahudi itu tidak bisa turun tangan secara langsung, pasti akan menggunakan alat. Salah satu alat adalah kekuasaan dan juga media sosial. Baik, saya kira ini kesimpulan yang kita dapatkan di ayat 21 dan 22. Kita harus waspadai terhadap keyakinan kita terhadap Al-Quranul Karim. Kita harus yakin 100% ayat itu dari Allah. Kita yakini bahwa nabi-nabi itu adalah pilihan Allah. Dan kita yakin ada pewaris-pewaris para nabi, para anbiya, para rasul, yaitu ulama-ulama yang haq, ulama-ulama yang melantunkan kebenaran. Itu yang harus kita bela sampai darah terakhir dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Hatanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.